Desas-desus soal pernikahan pasangan selebritis Rizky Febian dan Mahalini belakangan ini makin santer terdengar. Iya, apalagi kini telah beredar luas kabar yang menyebut bahwa keduanya akan menggelar acara resepsi adat di Bali, kampung halaman Mahalini pada tanggal 5 Mei 2024 mendatang. Sedangkan 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Mei, Iki dan Lini disebut-sebut akan menyelenggarakan ijab kabul. Meskipun hingga sampai saat ini, baik Iki maupun Lini masih menutup rapat-rapat mulut mereka, namun adanya unggahan video berlatar biru seakan menguatkan keyakinan netizen bahwa mereka benar-benar akan naik ke pelaminan. Lantas, benarkah Rizky Febian dan Mahalini telah siap mengarungi bahtera rumah tangga bersama dalam kacamata psikologi? Saat sepasang calon pengantin ya, mereka merasa atau menilai bahwa hubungannya ini sudah memiliki kualitas-kualitas yang memungkinkan untuk mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka pastinya rasa keyakinan, kepercayaan diri untuk bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini akan lebih kuat, gitu ya. Yang pertama apa sih? Satu, skill komunikasi di antara keduanya itu terjalin dengan baik, gitu ya, interaksinya, relasinya, komunikasinya gitu. Mereka mudah untuk melakukan diskusi, mudah untuk menciptakan kerjasama gitu ya. Ya pasti setiap orang punya tujuan, setiap orang pacaran pasti ada tujuan, ada jenjang yang lebih serius, pasti itu. Tahun ini? Kalau tahunnya maaf Om nggak bisa menyebut karena kembali kepada mereka berdua. Kita berdua mah kalau ngomongin serius mah dari bulan Mei itu kita udah ngobrolin, karena pas lamaran aja tuh kita kan sering ngobrolin kayak udahlah kita saling ikat aja dulu waktu kemarin. Perjuangannya kita berdua kan maksudnya karena buat mempertemukan satu keluarga dan dua keluarga itu kan itu kali pertama buat seumur hidup kita di umur kita yang segini itu pertama kalinya gitu. Deg-degan itu gitu. Pertama kali langsung menentukan lain gitu. Iya, tapi kita tektokan dulu. Aku senengnya juga aku diterima welcome banget sama keluarganya Lini gitu. Bahkan bukan sama orang tuanya aja, tapi sama kakak-kakaknya. Itu begitupun Lini ke keluarga aku kayak gitu. Jadi pas kita prank mereka dalam artian kita bikin kita nggak bilang kalau bakal ada ngobrol kayak gitu. Ngobrol pengen lamaran tuh kita nggak ada. Jadi kita waktu itu pesan villa, terus kita bilang ntar diajakin makan-makan ya malamnya sama kita berdua kumpul-kumpul. Ternyata ada ayah dan lain-lain juga. Tapi itu atas pembicaraan kita berdua. Udahlah, aku Tiba-tiba udah yakin aja, nih. gitu. Gimana ngomongnya? Kita bingung terus akhirnya udah kita siapin villa. Nah pas makan mungkin itu momen yang pas nih buat kita ngobrol. Udah akhirnya dikumpulin, bercanda-bercanda dulu, nyanyi apa dulu segala macam. Akhirnya memberanikan diri saya sebagai laki-laki ngomong. Oh ya, semoga sih hubungan mereka langgeng dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai, karena kan manusia atau orang itu kan penuh dengan perjuangan, dan semoga apa yang menjadi perjuangannya bisa berhasil. Lalu yang berikutnya apa? Secara finansial mereka memastikan bahwa pada saat mereka mengarungi rumah tangga, finansial mereka mampu untuk membuat mereka bisa berdiri sendiri gitu ya, tidak lagi bergantung kepada orang tua gitu ya, tidak lagi bergantung kepada orang lain ataupun memiliki penghasilan-penghasilan yang sekiranya belum jelas gitu. Nah yang berikutnya lagi apa sih? Biasanya kesiapan mereka memang untuk menghadapi berbagai perubahan-perubahan gitu ya, yang akan mereka jalani saat mereka membangun rumah tangga. Seperti apa? Kalau yang tadinya masih single gitu kan mungkin kalau ada konflik ngatasin sendiri gitu ya. Terus kalau misalkan memang ada kesulitan mereka atasi sendiri. Tapi pada saat mereka memutuskan untuk menikah, mereka memang sudah siap, merasa mampu bahwa oke, kita siap nih untuk berpartner bersama, menjalani pernikahan dengan segala lika-liku maupun konflik-konflik di dalamnya. Persiapan emang kita siap-siap aja sebagai pasangan ya. Siapa yang rencananya nggak mau mungkin udah dikasih ada waktu kapan? Kalau rencana doain aja. Yang penting aku sama Lini udah ada obrolan. Yang terpenting sekarang Lini lagi fokus dulu buat konser.
Dia kan nanti 14 Oktober mau konser, nanti 20 Oktobernya aku juga ada showcase untuk album aku. Jadi kayak ya kita sama-sama ngumpulin duit bareng yuk buat ke goals yang nantinya. Alhamdulillah, doain aja, aku sama Lini mah ya punya pemikiran siapa sih yang nggak mau ya, karena kan itu ibadah juga ya. Ya doain aja karena Lini punya niatan baik, aku punya niatan baik gitu. Syukur-syukur Allah mendengar dan memberikan jalan yang lancar. Sejauh ini mungkin Tak dapat dipungkiri, banyaknya sorotan terhadap pernikahan Rizky Febian dan Mahalini berakar dari perbedaan keyakinan yang dipeluk oleh keduanya. Pasalnya, sejak keduanya menggelar acara lamaran pun, cibiran dari masyarakat sudah sering berdatangan. Tetapi di sisi lain, ayah dari Mahalini justru enggan mencampuri hal itu dan memilih untuk menyerahkan keputusan terkait masa depan kepada sang putri. Kalau menurut sih istilahnya diambil gitu ya. Jadi kan itu merupakan konsekuensinya dia, dan dari keluarga sih nggak ada masalah kalau dibawa atau gimana, kan yang namanya keyakinan kepercayaan adalah merupakan hak kan, bukan merupakan sebuah kewajiban. Jadi istilahnya ya diserahkanlah 100% kepada dia. Yang penting kan udah kasih tahu. Iki udah tahu, anak-anak aku tuh udah tahu. Semuanya tuh udah tahu. Yang seharusnya bagaimana mereka udah tahu. Dan saya sebagai orang tua sudah ngasih tahu. Lo sudah ngasih tahu dong. Saya nanti disalahkan sebagai orang tua. Tapi kalau kamu mau jalanin, ya itu terserah mereka. Yang penting orang tua sudah ngasih tahu batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua jangan terlalu langsung ngejudge orang. Wah, beda nih, nggak boleh. Nggak dong, kita kasih tahu anaknya secara privacy itu kita gitu. Jadi nggak perlu dibesar-besarin lah urusan kayak seperti itu. Kan kita Pancasila juga kan. Kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh, ya kan? Ya, biarin aja gitu. Kita lihat aja lah. Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya. Namun tentunya sebagian masyarakat masih meyakini bahwa pernikahan dengan perbedaan keyakinan tetap menyalahi rambu-rambu agama. Maka sebagai umat Islam kita harus pahami dan mengerti agar kiranya orang tua yang beriman kepada Allah, yang muslim, ketika anaknya muslim menikah dengan perbedaan agama, di sini ada rambu-rambu, ada ketegasan, di sini ada benang merahnya. Ketika diridhoi anaknya menikah nyampur yang bukan agamanya agama Islam, maka orang tuanya dapat dosa di hadapan Allah. Orang tuanya dosa. Karena kenapa? Sudah merestui daripada pernikahan mereka, perbedaan agama. Intinya di sini adalah beriman kepada Allah. Muslim yang beriman kepada Allah. Dan jelas statement Allah dalam Al-Quran. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan engkau menikahi wanita yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks ayat ini telah jelas, ini menjadi dalil hujjah bagi orang beriman. Jangan menikahi wanita musyrik sebelum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ridho orang tuanya, memberikan restu pernikahan mereka, perbedaan agama, maka dia menanggung dosanya.